Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan aku Bayu Prasetya. Nah, di sharing jurusan kali ini aku bakal kupas tuntas mengenai jurusan agroteknologi UNS. Nah, penasaran kan gimana sih jurusan agroteknologi? Nah, kali ini aku udah bawa temenku sendiri dari jurusan agroteknologi. Tapi sebelum itu jangan lupa like, comment, share, dan subscribe biar aku makin semangat bikin konten. Penasaran kan jurusan agroteknologi itu kayak apa? Langsung disimak ya teman-teman. Oke, halo teman-teman, perkenalkan nama aku Rahmatus Yadiah, biasa dipanggil Didi. Jadi aku dari Agroteknologi UNS angkatan 2016. Dulu aku SMA-nya dari Mandua Madiun. Nah, aku masuk agroteknologi ini dari jalur SBMPTN. Oh, jalur SBMPTN ya. Oh ya, dulu kalau boleh tahu kamu pilihan keberapa nih agroteknologi? Agroteknologi itu pilihan ketiga sih. Pilihan pertama apa? Pilihan pertama kedokteran. Kedokteran mana? UNS. Nah, itu udah pilihan semua umat kayaknya. Terus habis itu yang kedua teknik lingkungan UNS. Teknik lingkungan ITS. Terus yang ketiga agroteknologi UNS. Nah, terus kan dari kedokteran ke agroteknologi kan itu jauh banget ya. Mungkin kalau misalkan farmasi kan masih agak dikit-dikit lah berbau kesehatan. Nah, itu kenapa sih kamu milih agroteknologi? Sebenarnya tuh aku tuh awalnya nggak minat di kedokteran, tapi karena tuntutan orang tua, jadi ya teman-teman pasti kayak ya udah sih milih hanya untuk ngelegain orang tua kayak gitu. Nah, aku sebenarnya basicnya tuh lebih suka ke lingkungan kayak gitu, ke alam-alam kayak gitu, biologi. Tapi ya gitu, orang tua kan pengennya di kedokteran. Oke. Oh ya, akreditasi agrotek sendiri itu apa? Agroteknologi UNS itu akreditasinya A. Ya, oke. Menurutmu sendiri susah nggak sih masuk ke jurusan agrotek? Maksudnya dilihat dari daya tampung terus dari peminatnya sendiri. Lumayan susah juga sih, soalnya kemarin yang pas zamanku angkatan 2016 itu daya tampungnya cuman 120-an. Nah, yang daftar ke situ jalur SBMPTN itu ada sekitar 2000 mahasiswa. Ya? Yang keterima cuma segitu. Tapi kalau yang tahun 2019 yang tahun lalu itu kuotanya jadi 200 mahasiswa. 200. Tapi yang daftar juga meningkat juga makin banyak kayak gitu. Terus nih kalau matkul sendiri di agrotek itu menurutmu gimana? Susah nggak? Kalau dia basicnya bukan anak yang saintek, misal dia nggak suka ngitung-ngitung kayak gitu, lumayan susah. Oke. Karena ada beberapa mata kuliah yang ngitung iya, terus ngafal iya, ya lebih kayak ke biologi sama kimia gitu. Kimia, oke. Sebenarnya perbedaan agrotek sendiri sama agribisnis itu apa? Kalau agrotek tuh lebih ke budidaya tanamannya. Jadi kayak teknik budidaya menanam dari awal sampai akhir, sampai panen, pasca panen. Tapi kalau agribisnis itu dia ke distribusinya kayak pasca panen. Setelah pasca panen, jadi distribusi penjualan bla 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 kayak gitu. Praktikum itu seberapa sering sih kamu praktikum? Wah. Pasti sering banget dengar kalau mahasiswa agrotek tuh nggak ada liburnya, karena kita kuliah kan dari hari Senin sampai Jumat. Itu Sabtu Minggu kita kelahan. Praktikumnya berarti di lahan semua atau gimana tuh? Ada yang di lab, ada yang di lahan. Jadi kalau di UNS kan ada lahan lab pertanian itu di Jumantono, Jatikuwung, sama yang satunya aku lupa yang satunya aku lupa. Terus nah itu tiap Sabtu sama Minggu kita praktikum itu dari semester 1 kayak gitu. Nah, kalau praktikumnya itu ngapain aja sih misal di lahan? Kalau dulu pas pertama kali praktikum di lahan itu mata kuliahnya yang tanah. Jadi ilmu tanah. Kita ngamatin tanah terus habis ngamatin di lahan, ya maksudnya perbedaan tanah ini secara fisik apa bla bla kayak gitu. Terus habis itu dibawa ke lab. Nah, itu baru awal-awal semester 1. Terus semester 2 nanti kita prakteknya nanam. Jadi nanam tergantung mata kuliahnya sih. Terus ada juga kan kita ada di agrotek itu ada 4 peminatan. Jadi ada agronomi, oke.
terus HPT atau hawa penyakit tanaman, terus ada lagi itu tanaman organik, sama yang satunya ilmu tanah kayak gitu. Nah yang ilmu tanah ini yaitu tadi ya kan kalau di UNS tuh emang ada jurusan tanah, tapi di agroteknologi itu ada penjurusan lagi, peminatan lagi, itu namanya pengelolaan lahan atau tanah ini tadi kayak gitu. Terus yang HPT hama penyakit tanaman itu dia lebih mempelajari hama sama penyakit apa sih yang menyerang tanaman itu kayak gitu. Terus kalau yang tanaman organik ya tahu sendiri tanaman organik gimana sistem budidaya tanaman organik. Terus yang satunya itu ada agronomi. Nah, agronomi ini budidaya tanamannya, kayak teknik budidayanya kayak gimana gitu. Nah, penjurusan ini itu dilakukan pas kita udah semester 3. Berarti masuk semester 3. Masuk semester 4 ya. Oke. Kamu sendiri ambil pembidangan apa? Aku hama penyakit tanaman. Hama penyakit tanaman. Kenapa tuh? Kenapa kamu ambil itu? Aku sih mikirnya kalau aku ambil tanah itu paling susah. Menurutku mata kuliah tanah di agroteknologi itu paling susah dan aku nggak bisa gitu. Ya itu yang aku bilang ada kimianya itu kita melajari kimia tanah, biologi tanah, fisika tanah, pokoknya macam-macam. Itu aku nggak kuat di situ. Terus kan di UNS udah ada prodi, program studi ilmu tanah ya. Nah nantinya kalau kita istilahnya di dunia kerja, perusahaan ini pasti lebih ngambil ilmu tanah daripada kamu yang agroteknologi tapi minat tanah kayak gitu. Nah itu terus yang ada jurusan tadi agronomi. Nah agronomi itu aku nggak ngambil karena agronomi itu jurus perminatan yang paling banyak diambil sama mahasiswa agrotek. Ya entah apapun itu alasannya, tapi itu banyak banget dan menurutku kalau di aku tuh kurang menantang gitu dan ya aku nggak minat emang di situ. Terus kalau hama penyakit kita ketika turun ke masyarakat itu pasti para petani itu tanyanya ini hamanya apa ya, cara ininya kayak gimana. Jadi kalau hama penyakit tuh aku merasa kayak aku bisa lebih ini gitu loh, memberikan lebih ke masyarakat kayak gitu. Nah kalau praktikum sendiri dari peminatan hama penyakit tanaman itu kayak gimana sih? Kita nge-lab, ada juga praktikum yang di lapangan, itu identifikasi hama. Jadi kita seumpama nih di tanaman timun, hamanya apa aja sih kita ini identifikasiin. Kita ke lahan timun, kita identifikasi hama timun untuk apa aja. Nanti kita candra atau dilihat. Jadi dia organ-organnya apa aja hama ini. Terus dia menginfeksi atau menyerang tanaman ini kayak gimana kayak gitu kalau hama. Tapi kalau penyakit ya kita di lahan juga ada, terus di lab juga ada. Itu kalau nge-lab ya kayak kita ngamatin si penyakit ini di media kayak gitu. Di agrotek itu ya kalau tugas masing-masing dosen beda ya. Cuman lebih beratnya tuh ke laporan praktikumnya. Karena kita praktikumnya juga banyak banget, terus laporannya ya gitu bertubi-tubi. Dan sebagian besar kalau laporan itu tulis tangan. Tulis tangan ya. Oke. Terus kalau tugas-tugas sendiri tuh gimana? Maksudnya susah nggak sih? Terus ngapain aja biasanya? Biasanya kalau tugas itu ada juga yang suruh nyari jurnal kayak gitu, jurnal internasional, terus resume jurnal. Terus ada juga yang bikin paper. Ya kayak tugas pada umumnya. Kalau prospek sendiri itu gimana? Prospek kalau pertanian luas banget karena Indonesia tuh negara agraris gitu. Ya kenapa harus takut nggak dapat kerjaan? Banyak banget karena ya itu tadi Indonesia negara agraris pasti dibutuhin lah tenaga dari pertanian. Kalau agrotek tuh bisa di Kementerian Pertanian juga bisa, terus di balai-balai itu bisa juga. Terus
Di balai karantina tadi bisa. Katanya sendiri di jurusan agroteknologi itu berdasarkan apa? Berdasarkan penghasilan orang tua atau gimana? Berdasarkan penghasilan orang tua. Orang tua, jadi dari grade 1 sampai ke golongan ke-7 yang paling tinggi ya, oke. Ya, terus ini baik, kalau di Indonesia itu kan padahal kita negara agraris ya. Tapi yang aku rasain selama ini gitu, itu kita tuh dipandang sebelah mata, apaan sih jurusan pertanian, apa sih agroteknologi mau jadi apa kayak gitu, kuliah kok mau jadi petani kayak gitu, padahal kita tuh negara agraris kayak gitu. Ya kita hidup dengan menggantungkan dari hasil pertanian gitu. Terus dan ini berbanding terbalik sekali yang aku alamin pas aku KKN kemarin, kan kita KKN di Sabah ya. Nah ketika di Sabah itu aku perkenalan nih, nama saya Didi dari jurusan agroteknologi. Orang-orang sana tuh sampai benar-benar apa ya, oh jurusan agrotek ya, pertanian gitu. Wah gini, pokoknya mereka sampai apa ya, terwah-wah gitu loh. Karena di sana tuh dibanggakan sekali jurusan pertanian gitu. Beda banget sama kayak yang di Indonesia. Bahkan di sana pas KKN kemarin aku ditawarin untuk kerjasama di beberapa tokoh di sana kayak gitu. Ada nggak sih tips dan trik atau mungkin saran buat adik-adik yang mau masuk jurusan agroteknologi UNS? Tips and triknya pokoknya jangan malu di jurusan agrotek, karena ya apapun jurusan kalian itu pasti kalian jadi orang yang berguna gitu, pasti dibutuhin. Nggak mungkin jurusan itu ada kalau tapi nggak dibutuhin. Nah benar kayak gitu. Biarin aja orang-orang mencibir kayak gimana kayak gitu kan. Tapi ya emang kenyataannya itu sangat-sangat dibutuhkan gitu loh jurusan agrotek tuh di sini, karena ya kita negara agraris sekali lagi kayak gitu ya. Semangat aja buat semuanya. Apapun jurusan kalian pokoknya ditekuni, bener-bener dijalani dengan sungguh-sungguh, karena nanti kalau di akhir kalian gak sungguh-sungguh hasilnya juga kalian akan nyesel sendiri gitu. Pokoknya lakukan yang terbaik aja. Oke, jadi kayak gitu ya teman-teman. Jadi buat kalian yang mau masuk jurusan agroteknologi, nggak usah takut, nggak usah khawatir. Yang penting jangan lupa siapin juga belajar, karena jurusan agroteknologi peminatnya juga lumayan banyak gitu. Nah jadi cukup sampai sini aja sharing jurusan agroteknologi UNS. Misal kalian ada pertanyaan tentang jurusan agroteknologi UNS, bisa tanya langsung ke aku, atau bisa banget tanya langsung ke Didi lewat DM Instagramnya apa, Di? @rahmaprm. @rahmaprm, ntar di follow ya. Jadi misalkan kalian mau nanya nggak usah sungkan-sungkan, daripada kalian bingung atau gimana, tinggal tanya aja. Itu aja dari aku. Jangan lupa like, comment, subscribe biar aku makin semangat bikin konten. Dan tunggu video sharing jurusan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.